ya, kedengaran Kak Sidik? Aman nih? Atau termute Ki? Dengaran Ji. Oh ya, oke. Mungkin teman-teman kita mulai nih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Jadi mungkin tidak bakal terlalu kaku gini teman-teman. Jadi kita nanti semacam diskusi nanti nih kalau pas di sesi tanya jawabnya. Di pertama-tama mungkin teman-teman sudah tahu sendiri, jadi Upana Studio ini sedang mengadakan sharing session. Di sini mengundang Syahdan Edi Murad selaku senior UX designer di Home Credit. Ini bakal membawakan materi buat teman-teman terkait kontribusi developer dalam pengembangan UI maupun UX dari sebuah aplikasi. Tapi sebelum itu kita bakal mendapatkan sedikit materi dulu dari Kak Sidik terkait bagaimana sih sebenarnya alur pengembangan sebuah aplikasi itu kalau di Upana Studio sendiri, mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalau Kak Sidik sudah siap, waktu dan tempatnya saya persilakan Kak. Boleh kalau mau share screen Kak. Ya, mungkin bisa dimulai. Masih mute Kak Sidik. Oh ya, termute. Kak Sidik kita termute. Kenapa aku termute? Halo? Ya, Ada bisa aku? Ada, aman. Ya, silakan Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi Kak. Apa kabar? Siapa nih yang ada di sini? Baik. Banyak ini Kak. Ya, aku tahu juga banyak kayaknya. Jangan terlalu Jangan terlalu kaku. Ya, jadi yes. Berapa orang hari ini? 15. Ini ada 2 yang ada satu akun ini. Oh ya. 15. Jadi apa kabar semuanya? Semoga dalam baik. Yes, jadi saya mau ceritain dulu bagaimana sih proses service-nya di Upana. Jadi kalau kita sendiri itu our service itu ada beberapa sebenarnya. Yang turunannya adalah software development. Jadi yang pertama itu konsultansi. Jadi biasanya ketika kita bikin software development dengan our customer, biasanya pasti kita harus planning dulu. Jadi biasanya kita bisa bertanya, jadi mereka bagusnya gimana, jadi kita bikinin digital transformation consulting. Jadi ini harusnya ini dulu, terus ini dulu sebagainya. Terus software design kita bikinin desainnya, dan juga kita bikinin cara implementasinya gitu. Terus ada juga kalau dari Upana itu biasanya terbagi 2 project base-nya. Jadi ada yang project base, terus ada juga yang time base. Di time base ini biasanya kayak berapa lama kontrak kerjanya gitu, kayak dari 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Terus ya spesial kalau gini, our service itu ya kita bikin component profile, terus digital marketing services, terus juga untuk konsultansi
itu pasti turunannya itu adalah 2. Jadi timeline dan juga pekerjaan apa yang dilakukan. Nah, kalau dalam konsultansi ini, nah kita itu harus ada beberapa step yang harus dilakukan seharusnya gitu. Jadi pertama kita harus analyze and research, interview, studies and survey, terus kemudian setelah itu kita bikinin lah namanya mind map, flowchart, terus langsung biasanya kalau di panel itu ada beberapa yang langsung dikerjakan. Jadi ketika kita sudah selesai dengan flowchart dan sebagainya, itu biasanya langsung kita ke mockup display dan yang sudah bisa di prototype atau gitu sebagainya. Nah biasanya yang miss di UPAN adalah tentang usability testing. Dan memang karena kalau usability testing adalah lebih ke product base. Jadi kalau sedang untuk project, usability testing itu agak sulit dilakukan karena akan memperpanjang waktu project gitu. Nah, kalau dari UPAN sendiri itu, ini adalah bagaimana sistem kayak proses berjalan. Jadi initial meeting biasanya kita dengan customer itu kayak melihat semuanya, terus melihat bagaimana prosesnya dan sebagainya. Terus biasanya kita wawancara key person-nya, jadi kayak contoh kita membuat sistem untuk gudang gitu. Kita wawancara yang pemilik gudangnya gitu tentang bagaimana prosesnya. Terus pengumpulan data dan sebagainya. Itulah jadi yang dilakukan untuk kemudian data-data raw itu kemudian dibikinin mockup design. Nah, setelah itu barulah keluarannya adalah final mockup dan blueprint system atau final presentation. Jadi tergantung tiap projectnya apa yang keluar, apa keluarannya. Nah itu prosesnya seperti ini. Terus apa lagi ya? Nah paling kalau di UI UX ya kita butuhkan adalah ya dulu Adobe XD. Ini zaman presentasi kapan nih? Adobe XD pakai Figma dan sebagainya untuk melihat flow system. Terus yang paling jadi ketika kita bisa mampu jauh sekarang di UPAN itu kita sangat hati-hati ketika untuk jam ke coding pace. Jadi coding pace jadi harus pastikan sistemnya mockupnya udah jalan dan si decision makersnya dari klien tersebut udah agree with those things dan sebagainya. Terus dari depannya juga sudah sudah ada structure untuk siapa sih yang jadi back end, front end dan sebagainya, barulah masuk di coding phase-nya seperti itu. Terus kalau UPAN sendiri itu untuk meminimalisir yang namanya software yang tidak diinginkan. Di sini nggak ada ya yang bulat-bulat gitu. Oke, jadi kita bikin itu ya namanya ini V-model software development cycle gitu. Jadi bagaimana apa yang kita bikin itu secepatnya di deliver ke user. Jadi apapun requirement gathering itu hasilnya kita lebar ke user. Oh ini ya data-datanya sebagainya, apakah itu benar sebagainya. Gitu. Setelah itu dia dibikin analisis sistemnya, terus dilihat dah dari user, oh kayak gini ya urutannya gitu. Jadi every meeting ini dilakuin agar dalam pembuatan software itu nggak langsung jadi gitu, dan si customer itu bisa lihat bagaimana prosesnya, dan juga nggak lagi yang namanya kayak ketika udah jadi kok salah kayak gini kayak salah kayak gitu. Nah memang pasti dalam software development itu bakal ada yang seperti itu ya. Kenapa? Karena namanya ini adalah dunia maya. Jadi kita membangun dunia maya, pasti persepsi orang tentang suatu barang, boneka contohnya seperti itu, berbeda-beda gitu. Nah mungkin itu ya tentang bagaimana sih di UPAN, bagaimana strategi pembuatan softwarenya dan cycle-nya.
Terus paling maintenance, terus itu. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri tentang UI UX di Upana itu memang lebih ke fungsional. Jadi yang fungsional dulu. Ada kayaknya masalah teknikal. Iya. Mungkin kalau jadi itu tadi sedikit pengantar dari Kak Sidik teman-teman terkait bagaimana sebenarnya alur pengembangan sebuah software di Upana sendiri. Kak Sidik kalau mau lanjutkan boleh. Oh iya, udah paling apa ya? Kalau di Upana itu paling tapi ada beberapa project. Jadi kayak ada beberapa project yang kita pakai UX profesional untuk itu. Seperti contoh kayak untuk company profile dan sebagainya, karena memang itu fokusnya untuk ada UI dan sebagainya. Nah itu, jadi biasanya kita scoring dulu projectnya. Kalau itu butuh apa ya, user experience yang apa ya, mendalam, dan we go get it. Tapi kalau untuk software yang kayak untuk office sebagainya, back office admin dan sebagainya, nah paling itu ya standar-standar aja, nggak usah pakai profesional UX sebagainya gitu. Ya, mungkin sudah ya Kak. Iya, jadi gitu. Oke. Jadi itu sedikit tadi pengantar teman-teman terkait bagaimana sebenarnya alur pengembangan sebuah aplikasi, mungkin untuk khususnya di Upana yang project based. Jadi di situ mungkin teman-teman sudah lihat bagaimana sebenarnya pengembangan UI maupun UX-nya tidak terlalu mungkin strict ya kalau misalnya di basis yang produk. Nah, sekarang di sini ada Kak Syahdan. Syahdan di sini akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sebenarnya seorang developer itu berkontribusi dalam pengembangan UI maupun UX dari aplikasi itu sendiri. Mungkin Kak Syahdan, saya persilahkan kalau sudah siap. Ya. Halo. Halo Kak. Kenapa saya bilang halo? Halo semuanya, selamat pagi. Thank you udah join di sesi ini. Terus thank you juga buat Upana. Jadi saya bisa ada kesempatan buat sharing tentang UI UX. Sama-sama Kak. Ya. Terus perkenalkan, saya Syahdan Nidi Murad, dipanggil Syahdan. Sekarang saya jadi senior UX designer di Home Credit. Dulunya saya sempat intern di Grab sebagai graphic designer, terus saya jump in jadi UI UX designer di small startup namanya Wubis. Nah sekarang di Home Credit fokusly sekarang lagi ngerjain untuk desain sistem. Jadi dia reusable komponen yang bisa dipakai sama developer. Jadi untuk maximize kecepatan ngedevelop suatu ini ya, fitur. Terus yang kedua sekarang juga lagi fokus untuk mengembangkan design ops-nya nih di Home Credit. Jadi kayak way of work-nya, design thinking metodenya mau pakai apa dari awal sampai akhir. Nah, terus yang ketiga sekarang juga lagi fokus ngerjain untuk BAU, jadi business as usual. Kita ada requirement, objektif apa yang mau di-achieve, nanti dibuatin fiturnya, kita analisis dari awal research sampai ngebuat interface. Nah, jadi kemarin sempat cerita-cerita materi apa nih yang tepat buat dibawa ke teman-teman semua nih hari ini. Jadi materinya itu adalah sebetulnya bagaimana sih developers bisa nih berkontribusi di development-nya UX dan UI atau user experience dan user interface. Nah, terus saya coba nih nge-simplify, kita fokus dulu deh ke UX dan UI. Mungkin pengalaman sedikitnya buat teman-teman. Nah, kalau misalkan kita cari di Google, sebetulnya apa sih perbedaan UX dan UI atau kayak apa sih pengertiannya UX, apa pengertiannya UI, itu akan banyak banget result yang didapatkan di Google. Jadi ada banyak banget source, tapi itu mungkin jatuhnya akan membingungkan teman-teman sekalian. Nah, kalau misalkan saya compile terus menyederhanakan, sebetulnya
UX dan UI itu seperti kayak gini. Jadi kayak UI itu ya focusly on interface, bagaimana suatu tampilan dalam aplikasi atau service. Nah, sedangkan UX adalah experience-nya nih dalam menggunakan service tersebut. Seberapa nyaman sih user menggunakan service tersebut. Nah, kalau dilihat kesamaannya sebetulnya ada di usability nih. Jadi dua-duanya interface maupun experience itu bisa ngedukung nih namanya usability. Nah, usability sebetulnya adalah seberapa mudah sih user bisa menggunakan service ini. Jadi dua-duanya punya tujuan yang sama, meskipun caranya agak beda, satu di interface, satu di experience. Nah, terus kalau misalkan kita lebih membahas lebih dalam, sebetulnya development-nya UX dan UI itu sebetulnya kayak gimana sih? Nah, terus kalau UX dan UI itu sebetulnya fokusnya di desirability. Jadi ini ada fokusnya stakeholders itu beda-beda gitu. Jadi kalau dari bisnis representatif, itu biasanya fokus di viability. Seberapa besar sih kita bisa dapat keuntungan atau seberapa besar kita bisa mengurangi cost reduction. Nah, kalau di developer, mostly kita ngomongnya adalah feasibility. Seberapa mudah sih suatu fitur itu di-develop, seberapa cepat. Nah, sedangkan kalau di UX kita ngomongnya desirability. Seberapa suka nih orang untuk buat fitur tersebut. Nah, terus task-nya dari UX, UI, sebetulnya mostly tergantung dari job description-nya setiap company ya, tapi yang saya tahu adalah yang pertama adalah kita task-nya adalah mendefinisikan nih user journey atau pengalaman pengguna. Misalkan nih, kita harus tahu nih, user itu sebetulnya mau dari titik A ke titik B. Nah, caranya itu kayak gimana? Caranya adalah kita harus tahu nih problem statement-nya. Misalkan as a user maunya apa, sehingga user akan mendapatkan apa. Jadi harus bisa ngedefine suatu problem statement nih, masalahnya apa. Nah, terus yang kedua, as a UX, penting juga nih kita tahu objektifnya apa. Misalkan dari fitur A, kita pengen ningkatin nih dari X% ke Y%. Kayak gitu. Terus key result-nya kira-kira untuk mencapai perubahan itu apa sih yang perlu dilakukan? Kayak gitu. Nah, untuk tahapan yang kedua, UX sebetulnya itu ngerjain kayak navigasikan user journey-nya nih. Dari titik A, gimana sih caranya sampai ke titik B? Nah, caranya itu sebetulnya ada banyak, ada co-designing, jadi kita nge-ideate bareng dengan stakeholders yang lainnya, terus kita pakai design thinking artifact atau metode-metodenya. Mulai dari kayak ngumpulin hasil research, gimana kita showing hasil research yang baik gitu, jadi stakeholders yang lain ningkatin empatinya, kayak gitu. Jadi dia nggak bingung, tapi ningkatin empatinya stakeholders yang lain. Nah, setelah navigating, kita crafting nih interface-nya, kita buat interface-nya. Nah, di interface ini mostly akan beririsan dengan yang namanya design system. Nah, jadi kalau di design system itu namanya komponen, level, terus ada style guide-nya, kira-kira gimana suatu komponen itu berfungsi atau behavior-nya kayak gimana. Misalkan kayak pop-up atau bottom sheet, gimana sih, kapan sih mereka munculnya, kayak gitu-gitu. Nah, terus interaction-nya nih antara halaman kayak gimana. Nah, terus yang keempat itu kita ngelakuin yang namanya prototype, testing, sama learn. Jadi gimana caranya kita, yang dimention tadi sama Kak Sidik, gimana caranya kita ngelakuin usability testing. Nah, setelah itu kita bakalan dapat feedback nih. Misalkan kita nge-testing journey A, journey B, dan journey C. Jadi kita dapat feedback-nya masing-masing journey gitu. Kayak misalkan, oh, user ternyata ada masalah nih di bagian A. Masalahnya apa, didefinisikan, kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau kita lebih kompleks lagi, nah sebetulnya kontribusinya tuh di development UX dan UI kayak gimana sih? Nah, kalau saya ngelihat, ya irisannya adalah tetap ada antara visibility dan desirability tadi. Nah, terus kalau dari 4 hal yang tadi, saya ngelihatnya sebetulnya ada 2 hal nih yang bisa beririsan banget. Yang pertama adalah navigating user journey-nya, yang kedua adalah crafting interface-nya. Terus sebetulnya di bagian mana sih developer bisa berkontribusi nih? Nah, terus habis itu kalau di poin yang kedua adalah sebetulnya developer berhak banget untuk memberikan feedback
dari bentuk low fidelity-nya yang didesain dari PO-nya, kalau misalkan di Upana ya. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah developer sebetulnya adalah key person nih buat ngedefine kayak komponennya, guide-nya, suatu desain yang mau di-develop nih. Nah, karena ada 2 tema nih, jadi kemarin sempat discuss dan fokusnya lebih ke yang navigating user journey. Bagaimana sebetulnya developer berhak untuk memberikan feedback ini. Nah, terus kalau kita ngelihat kenyataannya, kalau di development itu kita nggak bakal kerja sendirian. Jadi kayak developer langsung dapat kerjaan terus langsung ngerjain kan. Nah, kalau di Upana kerjanya bakalan dengan stakeholders yang lain nih, dan pasti ada ide yang banyak kan untuk ngedevelop suatu hal itu. Jadi mungkin rumit, tapi ya that's the truth lah, the truth-nya untuk development. Nah, terus kadang developer juga atau designer biasanya dapat nih komen-komen kayak misalkan kayak ini context-nya di mana sih, kayak bapuk banget kok, jelek banget ya desainnya yang dikasih ya kayak gitu. Terus kayak kok bentuknya malah bikin pusing, terus kok fontnya kekecilan, terus ikonnya jelek nih, terus nggak sesuai. Terus biasanya PO bakalan kasih kayak kirim desain, kayaknya bagus desain ini, buat ini aja, kayak langsung jump into solution. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah kira-kira bagaimana ya kita bisa memberikan kayak design feedback yang baik dan benar untuk development phase-nya ini. Nah, terus yang tadi yang saya mention kayaknya it's a big no ya, kayak kita kasih feedback ke orang lain kayak langsung jump into solution, terus nggak jelas lah arahannya kayak gimana. Nah, sebetulnya beberapa feedback yang tadi itu bisa diubah kayak gini nih. Jadi kayak instead of kita langsung bilang kayaknya teksnya kekecilan, kita bisa kasih point of view nih, kayak misalkan kayaknya kalau misalkan teksnya ini kayaknya nggak kebaca deh. Jadi jelas gitu kan, objektifnya adalah user tidak bisa membaca teks yang terlalu kecil kan. Nah, setelah itu coba deh dicek deh kayak usability-nya, kalau untuk usernya kita kayak kebaca nggak sih? Terus memastikan kan apakah kebaca atau tidak kan. Terus habis itu dikasih usulan lain, kayak gimana ya kalau misalkan ini digedein, atau kira-kira kita butuh helper yang lain nih biar user paham nih dengan konteks dari teksnya. Terus kalau misalkan untuk design style, kita nanya misalkan kayak desain ini direction style-nya dari mana ya diambilnya ya. Penasaran karena tren sekarang kan misalkan tren X nih, dan sesuai targetnya user kita. Jadi ada put something in the context. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatiin tadi, itu sebetulnya ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan ketika memberikan design feedback. Jadi antara PO dengan developer atau antara stakeholders yang lainnya. Yang pertama adalah instead of pointing out, akan lebih bagus kalau misalkan kita mempertanyakan suatu hal. Jadi tujuannya adalah kita pengen encourage nih, kenapa dia memilih option A dibandingkan option B. Jadi kita mempertanyakan buat encourage idea. Yang kedua adalah kita harus memberikan reasonable. Jadi kayak kita nggak langsung bilang nggak suka kayak gitu. Jadi harus ada alasan di belakangnya. Kira-kira reasonable-nya apa ya, reason-nya apa ya di belakangnya. Terus ngelihatnya itu harus good and bad. Dari sisi bagusnya kenapa, jeleknya kenapa. Terus yang berikutnya adalah kita harus tahu nih, objektifnya kira-kira yang mau di-achieve dari komponen itu apa, misalkan dari fitur itu apa. Nah, terus berikutnya adalah konstruktif. Jadi idenya itu, kita ngasih ide nih, tapi nggak langsung menjatuhkan ide tersebut. Jadi kita membangun idenya. Dan yang terakhir itu kita kalau ngasih desain feedback itu akan lebih bagus kalau misalkan kita kasih solusi nih. Kira-kira kayaknya bagus coba ini deh dibandingkan dengan cara ini. Jadi kita ngasih solusi juga. Nah, terus setelah tahu kontennya, kayak gimana cara ngedeliver desain konteksnya nih. Konteksnya maksudnya adalah cara ngedelivernya. Yang pertama adalah ada bentuk yang namanya pair design. Jadi yang ngerjain ada 2 presenter,
terus ada fasilitator nih untuk yang ngasih kritik. Mostly pair design ini digunakan untuk waktu yang mepet banget. Jadi kayak misalkan waktunya lagi mepet nih, terus butuh feedback segera. Nah, pair design ini salah satu cara yang tepat saya ngelihatnya selama ini. Nah, terus ada yang namanya standar kritik. Jadi standar kritik ini jadi dua presenter ini atau yang ngerjain atau developer mungkin dalam konteksnya di Upana, dia ngepresentasi, terus ada stakeholders yang lain yang ngeliatin terus ngasih feedback dan fasilitator yang menengahin. Nah, terus ada juga yang namanya hands-on workshop. Jadi instead of ada yang nge-present, jadi kita ngerjain konsepnya bareng-bareng gitu. Dan tetap ada harus satu fasilitator yang buat ngarahin. Jadi dari semua cara ini tetap harus ada satu fasilitator buat yang manage alurnya workshopnya kah atau meetingnya. Nah, terus kalau kita balik lagi nih ke konteksnya developer berhak untuk memberikan kritik atau design feedback, sebetulnya reason-nya apa sih impact-nya yang kita bakal dapatin? Nah, yang pertama adalah kita bisa ningkatin nih yang namanya design reasoning. Jadi as a developer, teman-teman juga bisa belajar nih, kayak misalkan kenapa teman-teman memilih komponen A dibandingkan komponen B, alasannya apa, kenapa cuma ada 3 dalam satu slider, kenapa nggak 4, kenapa nggak 5, dan seterusnya. Jadi ada design reasoning-nya. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa belajar juga nih, effective communication, bagaimana teman-teman bisa menyampaikan idenya sebaik mungkin. Jadi komunikasi antar stakeholders itu berjalan dengan lancar. Nah, gunanya apa? Buat misalkan product development yang terlalu lama kan biasanya ada juga kan masalah kayak terlalu lama gontok-gontokan ide, brainstorming ide, karena nggak jelas cara nge-deliver komunikasinya. Terus yang ketiga adalah, dan yang paling penting adalah teman-teman bisa ningkatin product ownership. Jadi product ownership ini seberapa besar tanggung jawab teman-teman ke produk itu. Jadi dengan adanya tanggung jawab ini, teman-teman bisa merasa kayak lebih kayak, aduh, kayaknya saya harus bisa lebih lagi nih untuk produk ini. Jadi punya value yang dibawa gitu untuk produknya. Jadi nggak cuma ngerjain, tapi betul-betul ngerasa ini ada kepemilikannya gitu loh. Jadi kayak harus versi yang terbaik yang dibuatnya. Nah, terus kalau misalkan balik lagi, in a konteks sebetulnya bagaimana developers bisa kontribusi nih di developmentnya UX UI. Nah, sebetulnya kuncinya adalah di developersnya sendiri. Seberapa besar developers pengen masuk nih dan memberikan input ke development prosesnya yang ada. Mungkin itu aja sih yang bisa di-share kali ini. Mungkin selanjutnya bisa kalau misalkan ada tanya jawab, silahkan. Nah, oh iya Kak. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya mungkin ke Kak Syahdan ataupun ada pertanyaan ke Kak Sidik, boleh langsung tanyakan teman-teman. Bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar atau langsung sampaikan di sini. Ada kira-kira? Ayo teman-teman. Siapa tahu ada ininya, siapa tahu ada permasalahannya terkait pengembangan aplikasi, mungkin dari sisi penerapan UI maupun UX-nya, bisa ditanyakan di sini. Atau mungkin ini Kak, saya coba tanya sedikit dulu buat Kak Syahdan. Oh ada ini, ada satu dari Alan. Jadi dalam proses tahap develop sebuah sistem, penting mana Kak? UI atau UX? Ataukah keduanya ini sama-sama penting? Boleh Kak Syahdan atau silakan. Ini nah sebetulnya, thank you Alan udah nanya mana yang lebih penting nih, UX atau UI untuk development proses. Nah sebetulnya harus tahu konteks usernya sih. Karena let's say ya, misalkan kita contohnya adalah Gojek dengan banking app misalkan kayak BCA, Mandiri, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan kita langsung ngebandingin seperti itu, pasti UI-nya Gojek atau Tokopedia lebih bagus di matanya anak muda kan. Tapi usability-nya itu
nggak ke semua umur. Jadi kayak misalkan, sedangkan dibandingkan kalau dengan BCA, Mandiri, itu meskipun UI-nya kurang bagus dari sisi target user-nya anak muda, tapi itu usability-nya kuat. Jadi kayak bisa dipakai oleh orang-orang di desa, yang non-tech savvy, yang tidak tahu teknologi kan, itu useful banget. Tapi kalau dibilang pentingan mana UI atau UX, pertama adalah tahu konteksnya, usernya siapa. Jadi kita bisa ngedefine mana yang mau didahulukan. Terus sebetulnya kalau mau didahulukan adalah mana yang mau diutamakan, tapi yang didahulukan adalah kalau setahu saya sih harusnya experience-nya dulu sih. Jadi setelah tahu experience-nya, user bakalan ngerjain apa, jobs-nya, pekerjaannya user yang mau dibantu dengan service-nya kita itu apa. Nah, setelah itu kita bisa nge-craft interface-nya. Karena kalau misalkan kita langsung jump into UI, wah itu akan ada banyak ide yang langsung muncul gitu loh. Padahal sebetulnya misalkan ada beberapa page tertentu yang sebetulnya nggak perlu muncul dulu, nggak perlu ditampilin dulu, karena needs-nya harus diselesaikan task yang satu dulu, terus baru task yang kedua, kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke Kak. Kalau Alan bagaimana? Ada tanggapan? Bisa langsung disampaikan? Atau kalau Alan mau menanggapi kah? Tidak masuk suaranya. Nah, mungkin kalau ada tanggapan sebentar, Dik. Jadi ada pertanyaan lagi, Kak, dari Darnilia Nurul. Ini bertanya, untuk define user journey, seberapa penting UX research dilakukan? Ya, silakan, Kak. Nah, sebetulnya seberapa penting UX research dilakukan? Sebetulnya kalau dibilang seberapa penting, mungkin ini bisa dikaitkan juga ya dengan yang dimention Kak Sidik tadi ya. Jadi untuk product base itu penting banget, tapi untuk project base itu bakalan tergantung dari kesepakatan dengan kliennya kan. Tapi kalau ditanya dari sisi saya sendiri ya itu penting banget sih UX research dilakukan. Jadi kenapa itu penting? Sebetulnya karena kita pengen tahu sih sebetulnya masalahnya user itu apa sih? Apakah beda masalah yang dia katakan ya, dengan masalah yang sebetulnya dihadapi? Karena ada beberapa case yang seperti itu kan. Dia bilangnya kayaknya susah nih untuk melakukan task A nih. Padahal sebetulnya in real life adalah bukan itu masalahnya. Ada masalah yang lebih spesifik yang pengen dia selesaikan kayak gitu. Nah, itu sih kalau dari product base sih. Kalau mungkin dari Kak Sidik bisa kasih tambahan kalau project base kayak gimana. Itu sih. Boleh, Kak Sidik kalau mau menanggapi, silahkan. Kayaknya enggak tadi dulu. Oke. Nah, jadi mungkin tergantung gaskan aja, gaskan. Okay. Gaskan. Oke. Untuk Darnilia Nurul ada tanggapan kah kira-kira? Buat sorry tadi nge-freeze Kak BTW. Oh. Jadi kayak kepotong kayak. Mau dijelaskan ulang kah atau bagaimana? Pokoknya terakhir itu yang aku dengar adalah kalau dari Kak Syadannya sendiri itu sangat penting sekali itu. Terus sudah kepotong. Boleh dilanjutkan sedikit Kak Syadan atau bagaimana? Minta maaf ini Kak. Iya. Singkatnya sebetulnya penting sekali sih untuk product base sih. Karena kita harus tahu nih masalahnya user sebetulnya apa. Karena di case-case yang realnya kadang ada beberapa user yang bilang masalahnya A, tapi ternyata di realitasnya pada saat dia pakai service-nya kita, pakai app-nya kita, ternyata masalahnya B. Jadi kita harus betul-betul ngedefine masalahnya apa, terus dari masalah itu kira-kira apa ya yang opportunity-nya apa dari segi bisnisnya. Jadi itu sih penting banget hitungannya kalau ngelakuin research ya, untuk meningkatin experience user. Product base. Nah, kalau di project base, nah itu kayaknya agak sulit tadi, apalagi tantangannya adalah tantangannya waktu kan, dengan janji dengan klien kan. Kayak gitu sih. Karena
sekarang juga di Home Credit kita lagi ini sih kayak apa ya? Kita lagi jor-joran untuk ngajarin seberapa pentingnya design thinking nih ke stakeholders yang lain. Nah biasanya kalau project base mungkin saya ngelihatnya adalah klien pengen project itu cepat selesai. Jadi dari request-nya mereka langsung tanpa ngelihat dari usernya kayak gimana. Nah itu sih. Jadi penting juga tuh cara ngedukasi kliennya untuk tipe project base. Itu kali mungkin. Oke, Kak. Kalau Ini nggak dari nge-freeze lagi kan? bagaimana Kak dari Nelia Nurul? Oke sih Kak, tapi mau nanya lagi sedikit lebih jauh tentang UX research-nya itu, misal nih, kan tadi kalau di produk product base itu sangat penting. Nah, kalau misalnya kita mau baru nih mau bikin produk, kalau tadi kan yang dijelasin itu feedback dari kliennya terkait kalau udah pakai sistem. Nah, kalau yang pertama kali banget nih kita mau bikin sistem, research-nya itu research berdasarkan sistem yang sudah bertebaran di luar atau kita research-nya sistem yang mereka sudah pakai. Itu yang mana yang harus kita dahulukan gitu. Nah, kalau untuk mendahulukan itu sebetulnya konteksnya adalah ini sih, benchmarking ya dengan yang lain. Kalau misalkan kita mau ngebandingin dengan app yang lain. Tapi yang didahulukan adalah kita penting banget sih nge-research usernya kita dulu. Kenapa? Karena dengan tahu usernya kita, jadi pada saat kita ngelakuin kompetitif benchmark dengan aplikasi tandingannya, kita tahu nih kayak, oh ini marketnya betul-betul sama. Karena jangan sampai kalau kita ngelakuin kompetitif benchmark langsung dengan kita nggak tahu usernya kita siapa, kita bakalan banyak kita ngeliat kompetitif produk, tapi sebetulnya kurang relevan jatuhnya. Kayak gitu sih. Karena ini, saya pernah kayak gitu juga, jadi langsung jump into secondary research, jadi kita langsung buatin competitive benchmark tanpa tahu produknya kita. Jadi ada banyak produk yang kita langsung benchmarking nih, tanpa tahu usernya kita kayak gimana. Jadi yang didahulukan adalah research target usernya kita dulu. Itu tuh. Oke, Kak. Bagaimana Kak dari Nelia? Ada tanggapan lagi Kak? Cukup. Thank you Kak. Ya, mungkin itu. Masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Tidak apa-apa Dik lagi. Nah, Lagi. Lanjut. Oke, lanjut. Ini dari Muhammad Nizar Ali. Dia bertanya untuk yang masih awam UI ataupun UX designer itu harus tahu apa ya Kak? Mungkin kayak semacam requirement skill-nya apa kira-kira yang dibutuhkan untuk orang bisa jadi seorang UI UX designer Kak? Mungkin itu. Nah, kalau bahas tentang harus tahu apa nih UI UX designer, sebetulnya saya ngelihatnya adalah dari 4 step yang tadi itu sih. Jadi harus bisa tahu defining user journey-nya, terus navigating-nya kayak gimana, terus nge-crafting, terus habis itu tahu caranya ngelakuin belajar nih dari apa yang dibuat nih, nge-reiterate atau prototyping atau testing. Nah, jadi sebetulnya 4 skill itu sih yang penting sih. Jadi dari experience-nya tahu di awal, ngedefine-nya, terus nge-craft, terus habis itu nge-test, belajar dari itu. Tapi di beberapa company sebetulnya tergantung dari job description-nya sih. Karena beberapa company bahkan ada yang tulis kayak misalkan nih, saya dulu sempat di startup yang kecil berkembang itu kan, small startup itu kan, Ubis. Jadi di sana itu UI UX. Jadi kita betul-betul dari tahapan research, kita nge-plan research itu dari awal situ sampai kita gathering datanya di akhir, terus kita nge-crafting, itu sih. Itu semuanya dilakuin dari hulu ke hilir. Jadi tergantung job description-nya dari company. Tapi yang perlu digarisbawahi juga sebetulnya konteksnya, kalau UX designer ya, fokusnya di UX designer adalah ada 2 hal kunciannya nih. Yang pertama adalah design thinking, itu harus kuat banget. Jadi kayak gimana cara kita
ngedefine problem, problem apa yang mau diselesaikan, terus cara brainstorming idea kayak gimana, terus habis itu design sprint nih, bagaimana kalau misalkan kita in a rush mode, kita harus cepat banget nih, dengan tetap pakai design thinking. Kayak gitu sih, itu ada dua kuncian tadi itu, design thinking dan design sprint. Tapi ya balik lagi ke deskripsinya beberapa company, karena di luar sana pun ada yang job posting UX designer, tapi kerjanya tetap include dengan UI designer juga. Jadi craft UI juga, ngelakuin research juga. Nah di luar sana ada banyak kayak UI UX designer, UX designer, UI designer, ada interaction designer, kayak gitu-gitu. Ada banyak. Itu sih paling. Oh iya Kak. Nizar, bagaimana Nizar? Ada tanggapan? Ya Kak, baik. Sudah jelas jawabannya dari Kak Syadan. Terima kasih. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi boleh, mumpung masih ada sisa waktu ini sampai jam 11. Silakan. Kalau masih ada, atau mungkin saya mau bertanya nih Kak Syadan. Kita kan sebagai developer kan kadang membuat suatu komponen UI yang basisnya itu hanya berdasarkan tren ya. Artinya alasan kita membuat satu komponen itu ya berdasarkan tren. Misalnya kayak ini kan tren cornernya itu sekarang dari sebuah komponen, entah itu komponen car ataupun apa, itu basisnya kan rounded, mungkin trennya sekarang. Apakah itu sebuah alasan yang acceptable, yang bisa diterima, atau adakah pendekatan lain yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang developer terkait selain daripada mengikuti tren itu? Nah, kalau acceptable atau enggak, kalau saya ngelihatnya masih tetap acceptable ya, karena kayaknya suatu pekerjaan itu harus tetap standarnya kan kayak gitu kan, dan itu it's okay lah. Tapi kalau want to go for the extra mile, mau lebih dari itu, wah itu lebih bagus lagi sih. Jadi selain ngelihat tren, akan lebih bagus kalau misalkan developer tahu nih value apa yang mau di-deliver nih ke kliennya atau ke usernya. Jadi dengan tahu value-nya apa, jadi balik lagi sih ke product ownership tadi. Jadi kita bakalan tahu nih, kita ngedevelop ini untuk siapa sih? Siapa sih usernya? Kira-kira, jadi dari tren tadi kita bisa kasih filtering lah istilahnya lah ya. Jadi dari tren tadi kita bisa memilah lagi, karena ada banyak banget lah tren di tahun ini kan. Kayak UI yang bagus seperti apa kan. Dengan adanya filter tambahan, kayak target usernya siapa, orangnya kayak gimana, value apa yang mau dibawakan, itu akan lebih memudahkan kita memilih komponen yang tepat. Nah, selain itu, kalau misalkan ini relate dengan desain sistemnya, jadi kita bisa ngetes nih sebetulnya usability-nya suatu komponen itu seberapa efektif sih ke user. Apakah user butuh tombol yang besar kah, atau tombol yang biasa aja. Nah, kalau misalkan contohnya nih, misalkan di mesin ATM lah. Mesin ATM kan sebetulnya service juga kan, dibandingkan dengan app kan. Tapi mereka tidak butuh kayak ilustrasi-ilustrasi tambahan. Tapi yang jelas adalah tombolnya itu usability-nya mudah gitu loh digunakan. Jadi orang yang non-tech savvy pun tahu cara menggunakannya. Kayak gitu sih. Jadi tadi kalau mau go for extra mile, harus tahu value-nya apa, jadi bisa ngebantu, apa yang mau di-deliver ini, usernya kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi tambah filtering. Oh iya Kak. Kayak gitu. Oke. Oke Kak, makasih. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya kah? Atau silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Kalau ini kan masih ada 5 menit, mungkin masih bisa satu pertanyaan di Kak Syadan. Siapa lagi nih? Dari Fikar lagi. Ayo. Kalau tidak ada,
Adakah? Udah tadi? Oke. Mungkin saya satu lagi deh, Kak. Saya satu lagi pertanyaan. Nggak apa-apa, jadi 2 saya. Boleh. Terkadang itu, Kak, kita kan sebagai developer ya, khususnya front-end web developer, terkadang kita mengimplementasikan suatu tampilan atau fitur yang terkendala di situ untuk menerapkan prinsip UI ataupun UX yang baik dan benar. Jadi kita karena terkendala masalah teknikal mungkin ya Kak, misalnya kita tidak bisa membangun tampilan dengan fitur yang sedemikian rupa sehingga memberikan kesan UX ataupun UI yang bagus. Jadi kita justru memaksa user untuk memakai aplikasi kita sebagaimana yang kita buat begitu Kak, karena keterkendalaan kita di dalam pengembangannya, gitu, sehingga tidak menerapkan prinsip yang baik. Itu sebenarnya bagaimana ya Kak? Apakah tidak apa-apa justru kita yang membiasakan si user dengan tampilan yang kita buat, atau seharusnya tidak seperti itu? Nah, kalau itu sebetulnya menurutku balik lagi sih ke pentingnya ngelakuin research sih di tahap awal itu. Jadi kita tahu statement-nya apa masalah utamanya nih. Apakah masalah itu bisa diselesaikan dengan cara 1, cara 2, cara 3. Nah, itu kalau misalkan nih konteksnya adalah kita ngelihat dari stakeholders adalah kita harus pakai cara 1 nih. Terus stuck lah di situlah, developer nggak bisa buat. Nah, apakah cara 2 ini tetap bisa menyelesaikan masalah user? Nah, kalau misalkan bisa, berarti ya go for it yang nomor 2, kayak gitu sih. Mungkin kasarannya ini sih, istilahnya adalah MVP kali ya, minimum viable product kan. Nah, jadi sejujurnya di Hongkrejo kita lagi ngerubah dari MVP ke MLP. Jadi instead of viable, kita harus cari dulu nih lovable-nya kayak gimana. Jadi minimum lovable product. Jadi apakah solusi yang kita bawakan itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah kan, atau ada cara lain sih sebetulnya buat nyelesain masalahnya user, kayak gitu sih. Kayaknya berarti ini ya Kak, kita harus cari solusi lainnya sehingga selama permasalahannya terselesaikan artinya aman gitu. Oke. Ya, oke Kak, makasih. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan Kak, boleh kita tutup saja di Kak. Mungkin kalau ada bisa yang... satu terakhir Dan. Boleh Kak. Begini deh, bagaimana caranya kita sebagai developer kasih pengertian kepada kliennya kita bahwa desain yang semestinya atau desain yang desain yang semestinya itu seperti ini, bukan seperti yang kadang kan ada klien yang maunya tompi untuk diimplementasikan ke desain sistemnya. Nah, bagaimana caranya kita kasih pengertian kepada mereka bahwa sebenarnya tidak begitu, mesti begini gitu. Dari segi warnanya kah, konteks layout dari websitenya kah, logonya dan lain-lainnya seperti itu. Bagaimana itu? Makasih banyak. Nah, kalau untuk itu saya pernah dapat case juga. Jadi sebetulnya kalau di UX itu ada beberapa parameter yang bisa kita pakai. Misalkan drop off-nya di page mana. Misalkan nih, kita ada journey 1 lah, terus ada page A, B, dan C. Nah, jadi pada saat kita ngejelasin ke klien, kita akan lebih bagus kalau misalkan kita nggak bilangnya kayak, ini bagusnya warna merah deh tombolnya. Nah, jadi instead of bilang langsung objektifnya, spesifik ke penyelesaian masalahnya apa, disebutin juga impact-nya apa. Misalkan dengan kita kalau pakai warna merah, kayaknya user bakalan tertarik nih buat ngeklik tombol ini. Jadi user bakalan lebih sering untuk check out, sehingga sales-nya jadi naik nih. Jadi harus bisa nge-convert dari UX metric ke business metric. Jadi instead of kita bilang kayak usable produk ini, kita konversinya ke business metric-nya nih. Jadi dari perubahan, kayak misalkan semakin user nyaman menggunakan produk kita,
maka akan meningkatkan jumlah transaksi sebanyak dari ini ke ini. Jadi itu lebih ini kan, lebih sesuai dengan konteksnya dari stakeholders itu kan, dari kliennya kan. Karena not everyone langsung paham gitu loh pentingnya UX. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari sisi mereka, seberapa pentingnya UX, nah itu akan lebih works. Kayak gitu sih mungkin. Oke, thanks Dek. Iya bermanfaat sekali tuh. Oh iya, oke. Oke Kak. Jadi mungkin karena sudah jam 11 ya, jadi kita tutup saja dulu, kita akhiri. Mungkin Kak Syadan ada yang mau disampaikan lagi? Ini dong apa? Kan ada slide terakhir tuh buat feedback. Ini dari Fikar yang nge-share atau saya yang nge-share? Oh saya saja Kak. Oh ya, boleh. Nah, jadi mungkin Kak Syadan boleh sampaikan kalau mau. Iya, jadi actually saya many thanks sih buat Upana, buat ngundang saya bisa sharing beberapa hal lah yang bisa diaplikasikan di development phase nih buat developer. Tapi saya mungkin minta ke teman-teman buat ngisi nih feedback links-nya. Jadi bisa di-scan langsung atau di-type, ada QR-nya di sebelah situ. Bisa di-scan. Mungkin diisi ya teman-teman buat feedbacknya ke Kak Syadan, bagaimana materinya yang disampaikan, terus bagaimana dari Kak Syadannya sendiri nih. Iya. Sebagai pemateri. Ini penting banget sih, jadi saya bisa belajar juga kan, kayak sebetulnya kurangnya apa nih, kira-kira butuhnya apa. Siapa tahu kan ada sesi kedua terus open for public kan. Boleh. Mungkin itu ya. Makasih ya Kak Syadan, Kak Sidik juga sudah meluangkan waktunya untuk sharing sessionnya buat teman-teman ini, sekaligus semacam upgrading lah buat teman-teman developer ini. Terkait bagaimana sebenarnya kontribusinya si seorang developer ini terhadap pengembangan UI maupun UX dari aplikasi yang dibangun. Jadi terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf juga kalau ada salah, kekurangan dalam pelaksanaan ini, mungkin itu. Terus foto bersama tuh. Terakhir boleh foto bersama. Kalau teman-teman boleh ini aktifkan kameranya supaya kita foto dulu, dokumentasi. Mantap. Wih, kayaknya ada juga yang dari di UPA. Ayo teman-teman, kalau bisa nyalakan, silahkan dinyalakan. Kak Alan ini nyala di. Kakak Alan. Oke, saya screenshot dulu. Yuk, yang bisa nyalakan kameranya dinyalakan, silakan. Oke, saya foto ya. Saya screenshot sekali. 1, 2, 3. Ada orang juga menyalakan kameranya. Lagi. Ayo, yang belum nyala, kalau bisa nyala silakan. 1, 2, 3. Ya, last. Terakhir. Banyak kali lah ini. Ya, 1, 2, 3. Oke, Kak. Belum mandi katanya. Ya. Allah. Belum mandi. Aduh, sedih. Terscreenshot juga tadi. Iya, terscreenshot itu yang belum mandinya, cocok. Itu di upload. Oke. Ya, sekian dari sharing session kali ini. Sekali lagi makasih Kak Syadan. Dan Kak Sidik juga sudah meluangkan waktunya.
sangat bermanfaat ilmunya Kak. Buat teman-teman khususnya developer. Ya, mungkin kita sudahi. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan sama teman-teman ini Kak. Kalau sudah tidak ada, boleh dipersilakan buat leave. Ya, makasih Kak, izin leave. Ya, sama-sama. Thank you, ya. Makasih kehadirannya. Kasih. Thank you guys. Thank Kasih. you. Thank you. Jangan lupa isi feedbacknya ya. Ya, feedback juga bit.ly/upana-sharing. Sama-sama.